Shalom Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Rabu tanggal 16 Juli 2025 dengan judul Iman dan Keramahan Hati. Firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hati kami sungguh limpah dengan syukur ya Bapa. Di hari yang baru ini kami boleh menyadari ada kesempatan yang baru pula yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami untuk kami boleh berbenah diri, untuk kami boleh mendapat kesempatan menghidupi akan kebenaran firman-Mu, menghidupi kehendak-Mu. Sehingga hari ini hidup kami lebih berkenan daripada hari kemarin. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, kami makin dibentuk. Dan kami mohon Roh Kudus, Engkau yang memberi pengertian kepada setiap kami. Sehingga kami bisa memahami apa yang menjadi kerinduan Bapa untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap hati. Kami siap dan kami menanti-nanti Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 15. Diambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Perikopnya berbunyi, Paulus di Filipi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Salah seorang perempuan yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia berasal dari kota Tiatira dan ia seorang penjual kain ungu yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Apa respon Lydia ketika dia mendengar firman yang disampaikan oleh Paulus di sinagog? Apa yang dilakukan Lydia bagi seisi rumahnya ketika dia percaya kepada Yesus? Bagaimana keramahan hati Lydia terhadap Paulus dan Silas? Sobat WB yang terkasih, kehausan Lydia akan Allah membuat dia tertarik dengan apa yang Paulus dan Silas sampaikan dalam khotbahnya. Dan Allah membuka hatinya sehingga Lydia percaya kepada Yesus. Perjumpaan dengan Yesus membuat
Lydia semakin antusias untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, Lydia membawa seisi rumahnya untuk percaya kepada Yesus. Selain itu, peran Lydia sangat signifikan dalam perjalanan misi Paulus. Kasih Kristus yang memenuhi hatinya diwujudkannya lewat keramahan hatinya dengan mempersilakan Paulus dan Silas menumpang di rumahnya selama mereka ada di kota Tiatira. Bahkan ketika Paulus keluar dari penjara, rumah Lydia merupakan persinggahan bagi Paulus dan Silas. Lydia juga membuka rumahnya untuk dipakai menjadi tempat orang-orang percaya berkumpul. Ini menjadi lahirnya gereja pertama di Filipi. Sobat WP, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, apakah kita juga mempunyai hati yang bersedia melayani Tuhan? Lydia sebagai pedagang kain ungu yang sukses, namun dia tetap rindu melayani dan mendukung pekerjaan Tuhan lewat keramahan dan kemurahan hatinya. Kristus pun telah memberi teladan lewat keramahan dan kemurahan hatinya datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Sobat WB, sebagai orang percaya, kita pun dapat bersikap ramah kepada orang lain. Keramahan bisa kita wujudkan dengan tindakan sederhana, seperti memberi senyum kepada orang lain. Dengan demikian, keramahan kita bukan hanya menyenangkan Kristus, tetapi juga orang lain dapat merasakan kasih Kristus. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami. Bahkan Engkau membangkitkan kesadaran kami. Untuk kami bukan hanya menjadi orang percaya, tetapi kami boleh secara aktif bergerak menjadi orang percaya yang melayani, menjadi orang percaya yang peduli akan keselamatan jiwa-jiwa, menjadi orang percaya yang juga mengambil beban untuk bergerak bersamamu di dalam agenda besar kerajaan Allah, yaitu merealisasikan kerinduan Bapa yang menginginkan tidak ada satu orang pun yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat, sehingga anugerah keselamatan boleh dialami oleh semua orang yang melalui hidup kami, mereka mengenal Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau bergerak, kami mau lebih aktif untuk memenangkan jiwa dan membawanya kepadamu. Kami mau melayani dengan segenap kesanggupan kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan apa yang ada pada kami, yang walaupun banyak kelemahan dan kekurangan, tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakannya. Terima kasih banyak untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keramahan dan kemurahan hati dimulai dari hati yang penuh kasih.